Dongeng unik Lala. Bertemu lagi dengan dongeng. Mencoba menarik energi entah SP atau jiwa-jiwa terpilih lainnya, dan saya akan merangkumnya dalam sebuah dongeng. Suatu ketika banyak kesatria, banyak manusia berkumpul di suatu tempat. Di sana terdapat loket-loket atau pintu-pintu sebuah ruangan menuju sesuatu yang diinginkan. Ada pintu bergambar menuju sangkar emas, ada menuju sangkar perak, ada menuju cahaya, menuju lampu warna-warni, dan ada yang tanpa label, lorong yang gelap, lorong yang remang-remang, dan lorong yang biasa saja. Semua sesuai pilihannya, dan banyak yang memilih menuju ke sangkar emas dengan ketentuan membayar tiket. Itu sudah pilihan mereka, dan banyak pula memilih lorong-lorong yang lain. Sedangkan yang akan saya ceritakan adalah lorong yang dituju SP dan jiwa-jiwa terpilih lainnya. Sang SP memasuki sebuah ruangan yang memang dipilihnya, lorong yang sangat gelap. Dan hanya ada satu keyakinan, karena dia memasuki lorong tersebut tanpa harus membayar, gelap, dan dia hanya menggunakan feelingnya, intuisinya, bahwa di sana akan dia dapatkan cahaya yang terang. Karena selain dia nggak punya apa-apa, dia nggak mau memilih lorong yang remang-remang atau gegap gempita, rame-rame orang menuju yang mungkin rame bisa masuk ke dengan rame-rame dengan mungkin kasihnya atau dengan kawan-kawannya. Dan di sana SP bertemu dengan orang-orang yang juga dikenalnya, sama-sama ingin berjuang dan tidak mempunyai harga tiket dan memasukinya yang tanpa tiket. Tentunya yang gelap-gelap dan sebagainya itu, meskipun yang mahal juga ada yang gelap tentunya. Di akhir tujuan mungkin ada harimau, gorila, atau dinosaurus, setan, iblis, Allahu alam. Semua tergantung pilihannya masing-masing. Dan ketika dia memilih lorong yang gelap dan tidak dia sendirian, dalam kegelapan itu dia meraba mencoba mencari cahaya, dan dia mencoba mengajak berbicara hanya untuk menghilangkan sepi teman-teman yang juga memasuki lorong tersebut, karena terpaksa mungkin karena tidak ada tempat menuju lorong yang lain, hanya itu yang tersisa yang tidak mau ditempuh oleh perjalanan lainnya. Dan di lorong tersebut dia mungkin terpleset, banyak kerikil batu menyakiti kakinya, dan dia mencoba berteriak atau memanggil, "Kawan, kamu di mana? Ayo kita berjalan bersama sambil mencari jalan menuju cahaya." Dan teman-teman yang bisa dirasakan ada di sekitarnya, gerakan dan sebagainya itu tidak ada yang mau. Dan kenapa kamu nggak mau berjalan denganku? Karena aku terjatuh. Apa kamu tidak menolong? Kakiku kejepit, kawan. Kamu nggak mau menolongku. Dan temannya yang juga mengenalnya,
Kita ini berada sama-sama di gelap. Jadi jangan manja, cari jalanmu sendiri. Lalu si SP menjawab lagi, tidakkah bisa kau berkata yang baik, setidaknya kita saling menyemangati. Kita di jalan yang sama. Ayo temani aku, sedikit saja beri semangat. Biar kita sama-sama bersinergi, saling menyemangati. Kenapa kamu berbicara yang menyakitkan hati? Itu urusan lo. Aku sendiri susah. Jangan mengharap bantuan. Aku gak mengharapkan bantuan. Hanya ayo kita berjalan bersama, saling menyemangati. Ahokah sana jalan sendiri. Aku udah bersama teman yang lain yang tidak manja seperti kamu. Mau enaknya saja. Seperti begitu kan, saudara? Mungkin ini hanya sebelah dongeng. Akhirnya pun ya baiklah, kalau begitu enggak apa-apa. Aku sendiri juga bisa kok. Mungkin kejepit kakinya, kenapa tuh? Biarlah dia jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Sehingga menemukan tembok untuk menuju jalan yang dipikirnya terang. Dan alhasil benar. Memasuki sebuah ruangan yang mulai terang oleh cahaya, oleh kaca-kaca. Bisa melihat teman-temannya di sana, tapi sebenarnya itu adalah kaca yang tidak bisa ditembus. Dan si SP menuju jalan yang tepat. Gemerlap cahaya matahari, keemasan bunga-bunga dan sebagainya, kegala-keinian. Dan jalan yang penting yang dilaluinya tidak selicin sebelumnya. Mulai menuju angin semilir, cahaya mulai mendamaikan. Dan temannya yang diteriaki tadi ingin nolong karena dia mengenali suara siapa itu, berjumpa di sana. Di kaca itu ada kunci-kuncinya, seperti ada pintu. Dan temannya itu, kawan kamu juga sampai situ, tapi jalanmu bagus. Aku di sini belum menemukan cahaya, aku bisa melihatmu. Mungkin di sebelahnya situ gelap, mungkinnya bisa melihat ribbon gitu. Bukakan pintu kawan, yang di jalan bukan pintu, aku juga ingin jalan di situ. Dan si SP memperlihatkan kunci yang dipegang. Iya, memang aku menemukan di sini ada kunci-kunci untuk membuka pintu semua. Tapi saya mau jujur, kita tidak boleh curang. Itu jalan yang kamu tempuh. Kita tadi sama-sama susah. Aku menemukan jalan yang tepat, kamu tidak mau membantuku. Bukan maksudku aku balas dendam, tapi saya tidak mau merubahnya menjadi karma. Aku tidak mau menerima karma kalian. Karma kalian sendiri yang menanggung. Saya dipegangi amanat kunci ini. Kalau karma itu sudah meninggalkan Anda atau sudah Anda jalani, jalani karma masing-masing. Karena di jalanku ini adalah karmaku sendiri. Karma baik yang menjadi keyakinanku, karena selama ini aku tidak pernah menyakiti siapapun. Dan kalian tanpa bermaksud jahat, aku tidak mau mendahului kehendak Tuhan. Jalanilah jalan kalian menuju pintu ke sini kalau kamu bisa. Itu hanya terlihat. Kalau kamu bisa menyentuh pintu ini, akan kubukakan pintu yang kuncinya aku bawa. Berjalan kemari kawan. Kalau kamu bisa, aku bukakan pintu. Tapi aku tidak mau membuka pintu sebelum kamu mendekat di depan pintu di hadapanku dan di hadapanmu ini. Mengatakan saudara, semoga cerita saya ini bisa diambil hikmahnya. Ya. Semoga kita rahayu, selamat hati, selamat pikiran. Jalani karma, karena karma adalah keadilan.